Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dimudahkan dan diberi kelancaran. Dan mengawali pembelajaran pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua apa yang kita kerjakan pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu kepada Hasan dipersilakan untuk memimpin doa. Oke, seperti biasa setelah berdoa kita merenung sejenak, ya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya. Tujuannya agar kita lebih cinta pada tanah air, ya. Oke. Untuk semuanya silahkan berdiri ya. Ayo, Mela, dirijennya sini sok di depan. Yuk, pas ya Bapak. Indonesia Raya tua, Di sanalah aku berdiri dari panggung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, untuk semua, ya cukup. Silahkan duduk kembali. Terima kasih pada Hasan dan Mela. Nah, selanjutnya seperti biasa, kalau misalnya Bapak bilang SMP 4 Cibadak, kreatif, optimis, jaya. Ya. Oke. SMP 4 Cibadak, kreatif, optimis, jaya. Oke, ya, sekali lagi kalau misalnya Bapak bilang informatika, belajar menggunakan TIK. Yes. Ya, sekali lagi ya, biar lebih semangat karena ini kan kita berada di jam terakhir. Ya. Jadi Bapak bilang SMP 4 Cibadak, jawabannya SMP 4 Cibadak, kreatif, optimis, jaya. Oke ya, informatika, belajar menggunakan TIK. Yes, ya, terima kasih. Ya. Oke, ya. Nah, untuk materi hari ini kita di mata pelajaran informatika, ya, kita akan belajar mengenai berpikir komputasi, ya, atau dikenal dengan computational thinking,
ya, berpikir komputasi. Ya. Apa itu komputasi? Nah, nanti akan Bapak jelaskan kembali nanti setelah Bapak menyampaikan pelajaran sebelumnya, ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi yang sekarang, ya, kita mengingat kembali pelajaran apa yang telah kita pelajari minggu kemarin, ya. Masih ingat? Kemarin kita belajar mengenai memahami makna kolaborasi teknologi digital, ya. Nah, kemarin kan udah Bapak jelaskan yang termasuk contoh. Silahkan, ada yang masih ingat dan bisa menjawab, ya. Apa saja yang masuk, yang sering digunakan dalam kehidupan sehari teknologi digital apa saja? Ya, silahkan. Salah satunya ada toko online, transaksi online, transportasi Oke, online, tepat dan sekali. lain-lain. Kasih tepuk tangan. Ya. Oke, selanjutnya tadi sudah disebutkan salah satunya toko online. Nah, siapa di sini yang bisa memberikan contoh toko online itu ada apa saja? Silahkan, siapa? Oke, Bila. Toko online itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Gigi, dan lain-lain. Oke, makasih. Kasih tepuk tangan. Ya. Nah, tadi yang pertama toko online, yang kedua transportasi online. Silahkan. Ya, yang bisa menyampaikan contohnya siapa? Silahkan. Ayo. Transportasi online. Ayo. Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, oke, Nida, silahkan. Ada Gojek, Iya. Grab, dan Maxim. Oke, ya, tepat sekali. Makasih, Anida. Oke. Oke, ya. Itu yang pertemuan kemarin yang kita pelajari. Apalagi sekarang di era apa? Di era apa? Pendidikan 4.0. Ya, apalagi sekarang kita berada di pembelajaran abad 21, ya, tidak lepas yang namanya dari teknologi digital. Ya, tadi toko online kita bisa belanja di Shopee, di Lazada gitu ya. Kalau misalnya kita mau berpergian jarak jauh, tidak ada kendaraan di rumah, kita bisa menggunakan apa? Gojek, Gokar, Grab, atau yang terbaru adalah Maxim. Ya, sekarang kalau kita main ke kota itu sudah banyak ya aplikasi online, ya, transportasi online, ya, itu. Nah, sekarang eh, kita belajar berpikir komputasi. Sebelum ke materi hari ini, ya, Bapak mau uji ya pengetahuan kalian tentang berpikir komputasi. Ya, kalau kita mungkin sudah tidak asing ya, komputasional itu apa? Pasti berhubungan dengan komputer, ya. Tapi sebenarnya berpikir komputasi itu ya bisa juga tanpa menggunakan komputer karena ada di kehidupan sehari-hari. Ya, nanti akan Bapak jelaskan panjang lebar nanti ya, dan kita diskusikan ya bagaimana ketika kita dapat masalah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah gitu ya dengan efektif dan efisien. Ya. Nah, sekarang Bapak akan uji pengetahuan kalian dengan pretest. Ya, pretestnya hampir sama kayak kemarin berupa game. Masih ingat gamenya seperti apa? Ada pesawat, ya, kalian tinggal pilih atas dan bawah. Nanti di bawahnya kan ada pertanyaan. Ya, masih ingat? Terus nanti ketika kapalnya jalan, kalian harus mencari jawaban yang tepat. Ya, misalnya ada awan, jawabannya tepat nih, kalian baru tabrakan. Ya, jangan sampai kalian menabrakkan ke jawaban yang salah. Nah, itu akan mengurangi poin, ya. Itu. Ya. Oke, kita mulai. Nah, silakan linknya sudah Bapak kirim melalui WA grup atau classroom. Ya, silakan kalian buka. Ya. Kita tampil ya. Nanti sambil berjalan, sambil menunggu internetnya stabil, silahkan yang sudah masuk silahkan dikerjakan, dan yang belum silahkan lihat di layar, ya. Sok lihat di layar, yang belum lihat di layar dulu ya, bagaimana cara bermainnya.
Ya. Oke, kita mulai. Kelihatan? Nah, ini ada pesawat dan di bawahnya ada pertanyaan. Ya, salah satu teknik penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah. Ya, apa? Ya. Nah, kita menghindar dulu sambil dibaca menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, jadi kalau misalnya jawabannya betul, dia akan checklist, ya. Tapi ketika menabrak awan dengan jawaban yang salah, akan terjadi apa? Nah, akan terjadi tubrukan, ya, silang. Dan ini ada kesempatannya sampai 3 kali, ya, nyawanya, ya. Nah, ya kalau salah seperti itu. Nah, nanti setelah itu kalian bisa lihat skornya. Oh, berarti kalian cuma bisa mengerjakan 2 ya dari 10 soal. Ya. Oke, ya. Bisa kita lanjut lagi. Yang masih mengerjakan silahkan, ya. Oke. Kepada sekretaris Julia, apakah hadir semua teman-temannya? Tidak, 1 orang. Ya, siapa aja? Erik. Erik. Yang lainnya? Hadir semua. Hadir, ya. Oke, terima kasih Julia. Ada Anida, ada Aris, Hasan, ada ya tadi ya, Ibnu, Irma, Jihra, Julia, Mahrub. Mahrub ada Mahrub? Oke, ada Meli, Nabila, Nisa, Nurman, Ramdhani, Arifda, Cynthia. Oke, ya, hadir semua, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita harus bisa memahami isi dari KD tersebut, ya, yaitu kompetensi dasar. Oke, ya. Jadi kita harus memahami isi dari KD, yaitu kompetensi dasar. Ya, yang pertama itu apa? Computational thinking untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpola, ya. Terus menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung graph atau jejaring, pola sederhana dan algoritmik terutama untuk robot atau gerakan visual. Ya, ini pasti akan berhubungan dengan pembelajaran hari ini, ya. Dari pengetahuan tadi sudah Bapak sampaikan dan keterampilan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasarnya, barulah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan kita belajar berpikir komputasi, ya. Nah, salah satunya setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, ya. Terus peserta didik dapat menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sehari-hari dengan baik, ya. Peserta didik dapat menganalisis penyelesaian masalah sehari-hari secara mandiri dengan baik. Peserta didik dapat memecah persoalan yang kompleks menggunakan landasan berpikir komputasional secara mandiri dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Ya, kita lanjut. Nah, apa sih sebenarnya berpikir komputasi? Ya, dan apa sih yang menjadi landasan? Ya, ada 4. Ya, dalam menyelesaikan masalah itu ada 4 yang bisa kita gunakan. Salah satunya adanya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan penyusunan algoritma. Ya, nah, sebelum Bapak sampaikan, sebelum Bapak jelaskan apa berpikir komputasi itu, marilah kita simak video yang ada di layar ini. Ya,
ada video pembelajaran seputar berpikir komputasi ya. Kalian amati nanti didengarkan ya. Lalu yang penting dicatat nanti ya, diingat. Nah, ada berapa poin yang harus kalian ingat? Berpikir komputasi, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, penyusunan algoritma ya. Silahkan diperhatikan. Hai teman KJ, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia
Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, gimana tadi? Oke. Oke, ya. Ya. Tadi kesimpulannya apa? Berpikir komputasi itu apa? Ya, silahkan. Ibda. Oke, tepat sekali ya. Jadi berpikir komputasi adalah proses berpikir menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ya, tadi kita sudah mendengar ya apa yang dipaparkan di dalam video. Ya, ada 4 landasan ya. Nah, sebenarnya berpikir komputasi itu dulu pada awalnya itu hanya digunakan oleh seorang programmer ya dalam membuat sebuah coding ya. Tapi sekarang ya semuanya bisa menggunakan berpikir komputasi dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana ya. Salah satu ininya adalah 4 landasan tadi: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan penyusunan algoritma ya. Nah, tadi dekomposisi itu apa? Oke ya, Jira. Oke, betul. Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Ya, itu dekomposisi. Ya, salah satu contohnya apa tadi dalam video? Ada yang ingat tadi? Ada yang mendengar? Salah satu contoh dekomposisi apa? Hah? Ayo, menjadi bagian-bagian kecil. Apa tadi? Ya. Oke, kita lanjut. Nanti akan kita bahas ya, ada contohnya nanti, ya. Nah, pengenalan pola. Silahkan, apa? Oke. Oke, tepat sekali ya. Mencari persamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah, ya. Ya, nanti nih berikut contohnya nanti ya. Ada yang mau menyampaikan contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tidak ada. So, nanti kita lanjut. Abstraksi. Ya, oke, Ibnu. Oke. Tadi apa? Coba bisa diulangi? Oke, jadi kalau abstraksi fokus apa? Pada informasi pada bagian yang penting, ya itu abstraksi. Ya, tadi kalau dicontohkan dalam video ketika kita berwisata atau liburan, ya. Biasanya kita habis liburan itu kan bercerita ke teman, habis kemana aja kemarin liburan, gitu ya. Kita kan nggak mungkin tuh menceritakan semua hal gitu ya. Ada misalnya ke pantai, nemu bule misalnya, pasti kan yang pentingnya saja apa? Ya ke pantai ya berenang, ya menikmati alam, ya ada apa aja, ya. Nanti ada contohnya lagi ya, ada analoginya nanti. Nah, penyusunan algoritma.
Ya, apa sok? Oke, Alika. Oke, membuat langkah-langkah penyelesaian. Coba diulangi lagi. Alika apa tadi? Oke, betul sekali ya. Algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian, ya. Nah, itu ya 4 landasan, ya, sehingga kita bisa berpikir secara komputasi, ya, sehingga bisa mencari solusi, ya, dalam menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien, ya. Nah, di sini ada contoh gambar, coba amati gambar di bawah ini. Gambar apa ini? Oke, ya. Kalau kita berpikir komputasi ketika melihat ini adalah alun-alun Rangkas Bitung, ya. Nah, pasti kita tahu dong di mana letak alun-alun Rangkas Bitung. Pasti semuanya menyebutkan di mana? Di pusat kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Nah, itu kan ini salah satu contoh dari dekomposisi, ya, membagi menjadi bagian-bagian kecil, ya, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil, ya. Terus yang kedua, ya, fasilitas apa saja yang ada di alun-alun? Pernah nggak main ke alun? Pasti tahu dong fasilitas ada apa saja gitu ya. Pertama kan ada rumput, lapangan rumput, ya, benar nggak? Terus ada apa lagi? Lapangan bola basket, ya. Ada apa? Apalagi ada taman, ada air mancur, ya. Nah, ini contoh dari apa tadi? Pengenalan pola, mencari persamaan, ya, di antara bagian-bagian kecil. Kalau kita bandingkan dengan alun-alun yang Pandeglang juga ada kesamaan. Di tiap alun-alun pasti ada apa? Lapangannya, ya, ada arena olahraga, ya, ada taman, ya. Tuh. Ya, jadi ada tempat hiburan, ya, untuk apa? Refreshing aja kurang tema, ya. Gitu. Ya. Terus yang ketiga, di sekitar alun-alun Rangkas Bitung terdapat gedung apa? Ada Masjid Agung Al-Arab, ada Museum Multatuli, ya, kemarin ada yang pernah ya sama sekolah kan main ke Museum Multatuli, betapa serunya gitu ya. Jadi kita tahu gitu daun alun itu, oh, ternyata ada museum. Ya, ada apa lagi? Perpustakaan Saija Adirinda, ya. Terus yang terutama ada tadi ada pemerintah, ada perkantoran pemerintah daerah, ya. Nah, kebetulan di kita ada Masjid Agung, ada Rumah Sakit Aji Darmo gitu ya, rumah apa? RSUD, ya. Nah, ini salah satu contoh apa? Abstraksi. Jadi kita fokus pada informasi yang apa? Pada bagian-bagian yang penting. Tadi, oh, ada gedung Murtatuli, Museum Murtatuli, ya. Itu kan penting ya. Ketika kita datang, oh, ternyata ada Masjid Agung, ya. Terus yang keempat, bagaimana cara menuju alun-alun Rangkas Bitung dari sampai 4 Cibadak? Nah, pengalaman kalian gimana? Ya, kita step by step, ya, menggunakan kendaraan, bisa itu motor, bisa mobil. Nah, setelah itu apa? Jalan menuju pertigaan apa itu? Cimenteng. Lalu dari Cimenteng ketemu lagi apa? Lampu merah Sumur Buang. Lalu melewati jembatan dua apa lagi? Nah, melalui jalan Multatuli dan sampai ya ke alun-alun Rangkas Bitung. Nah, itu. Nah, ini salah satu contoh analogi dari algoritma. Ada lagi ini yang paling sederhana kalau ketika kita lapar. Apa? Misalnya mie instan, ya, atau misalnya yang disukai banyak orang nih, nasi goreng misalnya. Oke ya, hampir rata semuanya pernah memasak nasi goreng, ya. Nah, dalam memasak nasi goreng, dalam membuat nasi goreng, biasanya langkah apa? Ya, ini kan ini masalahnya. Aduh, lapar nih, pengen bikin nasi goreng gitu. Ya. Apa? Nah, siapkan bahan, alat dan bahan. Nah, itu salah satu contoh dari dekomposisi, membagi menjadi bagian-bagian
kecil tadi ya. Oh iya, bahannya ada apa aja? Ada nasi, ya. Apalagi? Minyak, apalagi? Telur. Wah, yang suka telur pasti pakai telur gitu ya. Terus apalagi? Sayuran gitu ya. Ya, bawang, kecap ya, sehingga berwarna gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari dekomposisi. Nah, sekarang ya, setelah menyiapkan bahan-bahan, ya ternyata kalau kita cari pengenalan polanya, ternyata nasi goreng itu ada kesamaan dengan kita membuat kue tiaw. Ya, cuman bedanya apa? Kalau nasi goreng mah pakai nasi, kalau kue tiaw pakai apa? Ya, pakai kue tiaw. Ya, caranya sama, itu ya, tahapannya sama, ya, itu ya. Nah, itu salah satu contoh pengenalan pola, ya. Terus kalau misalnya atraksi apanya? Ketika kalian membuat nasi goreng, kalau kalian ceritakan ke teman kalian atau misalnya kalian beli atau buatan sendiri kan biasanya suka diceritain nih. Ya, atau mencoba buatan mamah misalnya buatan teman apa? Pasti kan kalian menceritakan yang pentingnya apa? Enak atau tidak? Oh, iya mah keasinan. Ya, wah kepedesan gitu ya. Oh, iya mah aya pahit-pahitna gitu ya. Entah eta mah pupung misalnya. Ya, gitu. Ya. Oke. Ya, paham ya? Nah, itu contoh dari atraksi. Ya. Nah, sekarang penyusunan algoritma. Tadi kan apa? Penyusunan algoritma itu apa tadi? Membuat langkah-langkah penyelesaian. Berarti kita menyusun langkah-langkah step by step cara membuat nasi goreng. Hal apa yang dilakukan? Tahap pertama misalnya apa? Memberikan minyak goreng kepada apa? Wajan. Ya. Lalu apalagi? Menyalakan kompornya misalnya. Terus apa lagi? Masukkan apa? Bumbunya. Ya. Terus memasukkan apa lagi? Telur, baru nasi, baru sayuran, baru dikecapin. Ya, kalau mau pedas dipedesin gitu ya. Nah, itu mah suka-suka gitu ya. Ya. Nah, itu langkah-langkah. Nah, itu masuk ke algoritma. Akhirnya jadi seperti ini, disebut dengan nasi goreng. Nah, ini kan ada solusinya. Ya. Solusi kan ya? Akhirnya jadi nasi goreng. Coba kalau misalnya kalian pengen nasi goreng tapi tidak bisa masak gitu ya. Udah malam gitu, nggak ada yang jualan nasi goreng, udah pada tutup. Akhirnya apa? Tidak menemukan solusi, ya. Makanya perlu kita berpikir secara komputasi, ya. Bagaimana ketika kita dikasih masalah, bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Contoh misalnya nih di sini ada yang suka motor, ya. Misalnya motornya rusak, kan pasti dicari dong, ya, solusinya. Yang rusaknya apanya? Di panbelnya kah, ya, di mesinnya, ya, ya, atau di lain-lain, atau misalnya bannya kempes gitu ya, atau bensinnya kosong ternyata ya nggak jalan gitu ya. Nah, perlu dicari solusinya berupa apa? Berpikir komputasi, bisa itu menggunakan dekomposisi, ya, mengenal pola, ya, terus abstraksi, ya, terus apa? Penyusunan algoritma. Ada di sini yang pernah misalnya mau ada misalnya kamu punya barang nih rusak, kipas angin misalnya, ya, pasti kan, oh apalagi sekarang zamannya teknologi digital, ya, tinggal lihat YouTube cara memperbaiki kipas angin. Nah ya, tinggal kita lihat secara dekomposisi bagian-bagiannya ada apa aja di dalam mesin itu, ya, terus pengenal apa polanya, ya, lihat persamaan polanya. Ya, kalau setiap kipas angin kok nggak muter gitu ya, ketika panas baru muter, apanya tuh, ya, abstraksi baru diabstraksikan, lalu dilihat langkah-langkahnya, cara membukanya seperti apa sampai mengganti apa spare partnya misalnya. Itu ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut diskusi. Jadi di sini Bapak akan memberikan masalah, banyak masalah ya. Ya, jadi kalian bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ya, betulan kemarin kan sudah Bapak kasih tahu ya. Jadi kita sudah memiliki kelompoknya masing-masing. Di sini ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok, ya.
Nah, masing-masing kelompok akan Bapak kasih kartu kasus ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ya, nanti setelah kalian selesai, Bapak kasih waktu 30 menit dalam mengerjakan. Setelah kalian selesai, tukar kartu ininya ya, kartu kasusnya, lembar kerjanya ke kelompok sebelahnya atau kelompok lain ya. Nanti ketika kalian presentasi, nanti yang akan menilai kebenaran dan salahnya itu kelompok yang lain ya. Apakah yang sudah kalian sampaikan di depan, yang kalian presentasikan sudah benar atau salah. Ya, siap ya. Nah, ini ada ininya Yulia, mana kelompoknya? Ya, terus Nisa. Ya, sok pegang. Bila, Anida, tolong kasihin ke Bila. Terus Anida. Terus ini yang terakhir yang belum. Oke. Oke, di situ ada beberapa kasus ya yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Ya, silahkan Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Ya, kalau misalnya ada yang tidak diketahui atau belum dipahami, silahkan panggil Bapak ya atau tanyakan. Ya, bisa, Nisa? Nah, kamu yang pertama kamu baca dulu petunjuknya. Ini kan ada contohnya, ya. Jadi kan di sini kan ada contoh dua berang-berang di si Jana dan si Robi bermain melempar pesawat terbang ke atas, ya. Karena mereka salah satunya dari mereka berada di atas bukit dan yang lainnya berada di kaki bukit. Kan perlu yang namanya komunikasi jarak ya jauh. Makanya butuh kode pesan dari atas bukit. Nah, di sini ada contohnya, ada yang kiri, kanan, mendekat ke bukit, menjauh dari bukit, dan ada simbol raket, ya. Ada yang raket berdiri, ada yang raket miring, gitu ya. Ya. Nah, tinggal lihat kodenya, mungkin hampir sama dengan kode apa Morse ya. Nah, nah ini ada contohnya. Kalau contoh seperti ini ternyata ini belum apa? Belum begitu sempurna karena memiliki arti ganda. Nah, ya contoh misalnya dikasih kode seperti ini ternyata ada dua artinya, bisa itu kiri ya, mendekat ke bukit dan kiri lagi ya. Nah, gambarnya lihat diperhatikan ya. Terus yang kedua, arti yang kedua bisa juga jadi kiri kanan kiri kiri gitu. Ya, berarti kan memiliki arti ganda. Nah, sekarang tantangannya apa? Masalahnya, mana tabel kode yang tidak menimbulkan arti ganda untuk pesan di atas? Nah, di antara A, B, C, dan D. Nah, kamu coba diskusikan bareng teman kamu. Ya, nanti sampaikan di depan. Apa yang tepat? Ya, tuh. Sok, silahkan. Ya, Libda, ada yang mau ditanyakan? Sok, ya. Nah, langkahnya baca di sini ya. Kartu kasus yang ketiga ini untuk kelompok yang ketiga ya. Robot pengumpul permen. Ya, robot Candy diprogram untuk mengumpulkan permen sebanyak-banyaknya ya dari titik start sampai finish ya. Di sini ada soalnya. Mengingat Robot Candy akan mengumpulkan permen sebanyak-banyaknya, berapa banyak permen yang dikumpulkan oleh robot Candy itu? Nah, kamu kira-kira kalau ke sini apakah jawabannya ada 12, 14, 16 atau 18? Ya, nanti kamu kalau udah ketemu yang paling banyak lewat mana jalurnya? Ya, nanti kamu sampai di depan nanti ya. Oke, siap? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bila, mana? Bila, lembar kerjanya sok dikerjakan. Mahruf, dikerjakan Mahruf. Ya, duduknya yang benar. Ya, silahkan. Nah, udah dibaca ininya?
Ya, jadi ada berang-berang menciptakan sistem pengkodean kata yang disebut dengan kode berang-berang. Nah, di sini misalnya menuju A, B, E, dan R ya. Karena ini kan menggunakan kiri dan kanan ya, banyak belokan. Ada pertigaan di sini. Nah, setiap belokan itu apakah misalnya menuju A ke kiri atau ke kanan? Nah, sama dengan ini ya. Misalnya ada kode bir, B itu mau menuju B, apa kode ininya? Kanan kirinya apa belokannya? Ya. Ya, oke ya. Nanti silahkan nanti dipresentasikan kalau udah ya. Oke. Apa, Juli? Ya, ya. Nah, dibaca dari A. Ya, jika robot mula-mula berada di A, ya, dari A. Contohnya dari A. Ininya juga dari A. Ya, sampai selesai. Oke. Nida, ada yang mau ditanyakan? Udah selesai, udah bisa ya. Kalau ini kan buaya bersisik. Ya, jadi yang dilihat adalah persamaannya, ya, urutan dari sisiknya. Ya, bisa dilihat ya. Udah ketemu jawabannya? Oke. Oke, ya. Mana udah? Ada yang belum? Silahkan diisi. Nah, nanti tukar hasilnya ya sesama kelompok lah lain. Ya, ya yang megang kartu kasus 2 siapa? Ya, kasihin ke kelompok 2. Yang megang kartu kasus 2 ya, kasihin ke kelompok 3. Kartu kasus 3 nih ya. Ini ya. Lihat di depan. Ya, masalahnya ada 5. Oke, udah? Oke, kalau udah belum? Sok, yang udah boleh tuh sekarang ditukar dulu biar dikerjakan sama kelompok lain juga, silahkan. Ya, kartu kasus 2 siapa yang megang? Baca di situnya, kartu kasus 2. Atau ke belakang aja tuh. Iya. Nah, Ripda tukar. Udah? Anida udah tukar sama yang Bila, kelompok Bila, silahkan. Ya, nggak apa-apa. Sok. Nggak apa-apa sama aja. Terus kelompok Julia tukar sama Nisa. Ah, udah itu. Yang dari Ripda ke sini aja Ripda. Kalau udah ke kelompok Julia. Ya, sok. Silahkan ditukar. Julia belum ya? Ya. Nah,
Oke, udah. Oke, kalau udah silahkan untuk yang mendapatkan kartu kasus 1 ya mengenai kota penuh putaran silahkan ya. Ada spidol nih, pakai spidol sok silahkan ya. Tinggal set ya, tarik berapa putaran? 3 misalnya, berarti 1, 2, 3 ya. Sok silahkan. Siapa yang dapat soal ini silahkan Juli. Mau berdua silahkan ya, biar ada yang saling membantu silahkan ya. Sambil dijelaskan dulu ya, dibaca dulu, dijelaskan. Sok silahkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kota penuh putaran. Jika robot mula-mula berada di A, maka petunjuk akan perjalanannya sebagai tergambar berikut ini dengan menyusuri jalan yang diberi warna gelap sebagai berikut. Jika pada awalnya robot berada di A dan mengikuti Ya, ya petunjuknya 3, 1, 3, 2, 3. Oke, putaran pertama, ketiga. Ini nih dari sini, dari A. Oke, 3, 1, 2, 3. Nah, ya. Kita dulu, pertama, paham nggak? Gimana? Yang lainnya lihat ya. Jadi caranya putaran pertama itu kan tadi 3 ya. Berarti dari 1, 1, 2, 3. Oke, lurus. Nah, yang satu putaran berarti. Nah, terus yang ketiga 3. Tung. Tuh, 2, 3. Ya, lurus lagi, lurusin dulu. Terus 2. 1, 2. Terakhir 3. Oke, ya, 1, 2, 3. Oke, untuk teman-temannya ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, untuk kelompok yang tadi mengoreksi kelompok 1. Sok, tadi siapa? Sudah benar apa masih ada yang salah? Oh, oke. Ada yang mau nyoba yang kedua selain kelompok ini? Sok, silahkan. Ayo Nisa, coba Nisa. Yuk, sok sambil di ini. Ayo. Ayo, ada yang mau nyoba? Mahrub, boleh Mahrub? Aris, kelompok yang lain, ayo. Ada yang mau nyoba? Tadi kan 3 ya, 3, 1, 2, 3. Terus yang kedua 1. Berarti putaran pertama. Terus ada lagi berapa? 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang yang petunjuk yang B, ada yang mau nyoba? Silahkan. Yuk, gak usah lama-lama, yuk. Silahkan. Yuk. Ada? Tidak ada? Nah, sok lanjutin. Yang kedua, coba sekarang. 2, 2. Tarik. Putaran kedua, 2. Putaran ketiga, 3. 1, 2, 3. Putaran pertama, selanjutnya 1, terus 2. 2 terakhir. 2. Ya, tuh. Oke. Dah, sok kita kasih applause buat kelompok kedua, kelompok 1. Ya. Oke, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ya. Nah, ya tadi sudah ditemukan jawabannya ya sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Nah, ya. Jadi ketika kita dikasih masalah harus bisa menyelesaikan masalah secara efektif dan
efisien dengan menggunakan 4 landasan tadi, ya. Kalau kita perhatikan ternyata ada dekomposisinya, ya, membagi bagian-bagian menjadi kecil, ya, mencari apa? Pengenalan persamaan pola. Ya, terus atraksinya gitu ya, menunjuk pada informasi yang ada. Ya, putaran pertama 3, putaran kedua 1 ya, sehingga nanti disusunlah langkah-langkahnya. Ya, tadi yang untuk yang A tadi sampai ke mana tadi? Ke B ya. Sampai ke C tadi ya. Tuh. Ya. Oke, sekarang kelompok yang kedua ya, yang megang kartu kasus kedua ini. Silahkan. Silahkan maju. Ya, silahkan. Perwakilan berdua, mau 1 aja silahkan. Oke, Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan tentang kartu kasus kedua. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Berang-berang menciptakan sistem pengkodean kata yang disebut kode berang-berang dengan memakai peta di atas. Setiap pohon di taman diberi nama dengan 1 huruf. Kode untuk setiap huruf ditemukan dengan cara mencapai pohon tersebut dengan belok kiri, yaitu dengan L, dan kanan, yaitu R. Nah, perlu diingat ya, kodenya kalau yang kiri itu L, yang kanan itu S, ya. Oke, terusin. Kode untuk setiap huruf selalu dimulai dari pintu masuk taman. Bertanda Pintu masuk tamannya tunjukin, ini ya. Di sini. Contoh pertama, kode untuk A adalah LL. Karena mencapai pohon A dari pintu masuk taman, kamu harus berbelok ke kiri 2 kali. Nah, sambil dikasih tahu. Dari sini berbelok ke kiri. Nah, ketemu pertigaan. Di sini. Kiri apa kanan menuju ke A? Berarti kiri L. Dari sini lanjut lagi ke sini. Ini aja nih. Nah, sok, ini aja sebutin aja. Tulisin aja di sini. Misalnya pertama menuju G, langsung aja. Ya. B nih, dari sini berarti kiri atau kanan? Ya, tulis di sini L. Nah, dari sini ke kiri. Lanjut lagi ke sini, ketemu lagi pertigaan, kan mau ke B. Berarti kanan ke kiri? Kanan, udah tulis R. Nah, masuk sini lagi, ketemu pertigaan. Ke kiri, berarti R. Ya. Sok, selanjutnya yang E. Yang E, coba dari sini lagi. Dari sini belok ke Kiri, tulis lagi L, ingetin. Terus dari sini belok ke kanan. ya, berarti R. Nah, mau ke E, berarti ke kanan. Ya, sekarang yang A, coba. Yang ke A itu belok ke Kiri. L. Terus L. Ya, ketemu ya jawabannya, satu lagi R. Yang ke R hanya berbelok 1 kali, yaitu ke kiri dengan nama R. Nah, tadi masalahnya apa? Berang-berang membuat kode apa tadi? Kiri kanan ya. Di sini start mulainya menuju pohon A, B, E dan E ya, R ya. Nah, butuh apa? Tadi butuh kok kode. Nah, mungkin kalau misalnya di kehidupan nyata sama dengan kalian ketika kalian hacking ya, kan suka dikasih ya arahannya ya, berupa kok kode. Ya. Tuh. Ya. Oke, ya terima kasih Lili. Nah, sekarang yang ketiga, robot pengumpulan permen. Siapa yang dapat ini? Silahkan perwakilannya. Ya, yang tadi yang bertukar lembar kerja silahkan diperhatikan ya, apakah sudah tepat atau perlu diperbaiki. Silahkan. Spidolnya mana spidol?
Lili. Ya, silakan. Ya. Robot canggih program untuk mengumpulkan permen sebanyak mungkin yang terdampar di lantai yang terdiri dari kereta. Tugas tersebut dilakukan dalam melalui lantai sebagai robot canggih di bawah dan berada untuk jenis. Namun robot ini memiliki keterbatasan yang paling berpindah. Dia hanya bisa berpindah dari petak ke petak yang di sebelah kanannya atau di sebelah kiri. Ingat robot ini akan mengumpulkan permen sebanyak yang Nah, silahkan ya. Di sini kasusnya apa? Robot pengumpul permen ya. Di setiap jalur atas dan kanan itu ada permen. Permennya terdiri dari apa? Ada yang 0 berarti kan kosong ya tuh. Ada 1, 2, dan 3 permen ya. Nah, sekarang robot Candy ini akan mengumpulkan permen sebanyak-banyaknya. Apakah jalurnya mana saja? Ke atas terus atau ke kanan? Ya, atau misalnya kebaliknya ke kanan atau ke atas gitu ya. Mana? Apakah berjumlah 12, 14, 16 atau 18? Yang mana? Silakan. Coba, Firda. Ya, atas. Ya, terus? Ya, oke, ke samping. Terus ke kanan lagi. Ke kanan lagi. Ya, ke atas. Ke samping. Oke ya, jadi jalurnya atas, atas, kanan, 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 atas, kanan, atas. Ada berapa jumlah permen? Ada 14. Coba untuk kelompok yang tadi yang mengoreksi. Apakah 14 itu paling banyak? Apakah ada lagi yang paling banyak jalurnya? Apa? Coba. Yang ya kok sok bacain dari sini misalnya. Ke atas. Sini. Ya, terus. Ya. Sama aja ya. Oke, 14 berarti yang paling banyak ada 14 ya, benar ya. Yang lainnya paham nggak? Ya. Oke, ada yang mau ini mengomentari temannya apakah ada lagi yang paling banyak dari 14? Ya, sampai menurut Finis tidak, hanya mentok sampai 14. Oke, ya. Oke. Tutup. Oke, kita kasih aplaus. Terima kasih. Makasih Alika, Ribda ya. Oke, selanjutnya ya. Kelompok keempat, silahkan ya. Di sini kasusnya itu permasalahannya itu ada dari kode pesan dari atas ke bukit. Silahkan. Ya, silahkan Nisa. perhatikan hasil jawaban kami. Kode pesan dari atas bukit. Dua berang-berang, si Jana dan Robi bermain melempar pesawat terbang kertas. Salah satu dari mereka berada di atas bukit, dan yang lainnya berada di kaki bukit untuk memungut pesawat yang sudah mendarat. Oke, intinya apa? Jadi ada dua berang-berang, si Jana dan si Robi. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Di kaki bukit. Ya, terusin. Malangnya hanya berang-berang di atas bukit yang dapat melihat posisi pesawat. Tuh ya. Jadi yang bisa melihat hanya yang dari atas bukit. Oke, terusin. Mereka menciptakan kode dengan sebuah raket yang memberikan kode kepada berang-berang di bawah bukit. Mereka harus mengambil pesawat yang tinggi. Oke, ada satu contoh ya. Ini hapus dulu. Bisa. Oke, silahkan lanjut. Ditandai orang yang berdiri, ditandai orang berdiri dan bukit di belakang berdiri, jadi mereka berdiri. Jauh dari bukit ditandai bukit,
kodenya ada kesamaan dengan kode Morse ya. Tuh. Nah, sok lanjut ke bawah. Sebuah perintah dikirim tanpa jeda menimbulkan arti ganda. Bisa menimbulkan arti ganda. Misalnya, jika dikirimkan pesan. Nah, yang pertama. Tadi kan ganda ya, berarti kan ada dua arti ya. Harusnya kan jangan ya. Nanti ketika kata si yang di atasnya kiri, dia malah ke kanan. Ya, makin menjauh gitu ya. Nah, makanya ini kodenya masih belum tepat ya, karena ketika kita baca kode yang ini, pesan yang ini, ternyata ada dua, ada yang kiri mendekat ke bukit ya, ini itu ya, ada yang langsung kiri ya, terus yang arti yang kedua kiri kanan ya, kiri kiri gitu ya, makanya harus betulkan. Nah ya, nah ini tantangannya, so penyelesaiannya. Nah, menurut Nisa dan kelompoknya mana yang paling benar? Nah, kenapa C? Karena C itu tidak menimbulkan arti ganda, sedangkan A, B, dan Ganda. Oke ya, kalau menimbulkan arti ganda berarti bisa menyesatkan. Ya, berarti perlu yang tidak memiliki arti ganda, yaitu tadi sudah ketemu jawabannya, yaitu C. Ya, C yang benar. Silahkan ada yang ini mengoreksi apakah sudah tepat apa ada yang salah gitu, ada yang keliru. Silahkan. Benar ya. Jadi kalau kita pakai yang A, ternyata dia kalau misalnya kita pakai kiri mendaki bukit dan kanan, ya nanti artinya lain gitu. Ya, itu. Oke ya, silahkan ditutup. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, bentar ini untuk yang kelompok 5 ada kesalahan itu ya tadi. Ini nih, apa? Kesalahan lembar kerja. Ya, harusnya kartu kasusnya yang ini ya. Ternyata Bapak salah memberikannya ya. Nah, ini nih, silahkan. Bentar. Ada buaya. Oh, ada juga buaya darat ya. Kelewat nggak? Oh, nah ini ya. Sok silahkan kelompok selanjutnya terakhir. Kelompok 5, silahkan. Yuk, Nida. Tinggal dibaca dulu aja, dibaca. Nanti mencari persamaannya. Ya, pengenalan kok pola. Ya, lalu nanti dibagi menjadi bagian-bagian kecil nih. Ya. Sok. Udah kamu aja berarti, sok. Sok berdua. Sok. Kelihatan nggak yang lainnya? Apa perlu diperbesar? Oke, diperbesar ya. Oke, baca. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang buaya bersisik. Sherry dan Bangli termasuk dalam satu keluarga buaya yang sama, yaitu mempunyai sisik pada umumnya dengan pola urutan yang sama dan berulang. Mungkin ada sisik yang lepas, namun akan tumbuh kembali yang sama pada tempatnya. Tantangannya, dari 5 buaya sebagai berikut, pilih buaya-buaya mana yang termasuk satu keluarga yang sama. Yang mana? Jawabannya ada di nomor A, E, dan M. Iya, kenapa? Karena Hanya A tadi apa? Karena hanya A, B, dan F yang sisiknya Sama. sama.
Ya, oke itu ya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang menanggapi? Nah, yang dilihat itu adalah dari sisiknya, ya. Contoh tadi ayah. Nah, lihat nih, yang 3 ini nih, polanya ada kesamaan dengan yang di atas. Oke. Bentar. Et. Nah, ya. Jadi ada pola kesamaan tadi yang lihat nih ininya. Ya. Yang pola yang pertama itu ada nggak di sini? Nah, ini. Ya, kayak apa sih namanya? Di permen itu tuh yang makan-makan gini tuh. Ya, terus ada segi 4 ya setelahnya tuh. Ada segi 3. Ya, nanti dia ngurut lagi gitu ya. Makanya mencari pola yang sama ya. Terus dibagi masalah kompleks itunya menjadi bagian-bagian kecil. Ya, lalu disusun ya algoritma tadi ya membuat langkah-langkah penyelesaian. Ya, silahkan ada yang menanggapi. Kalau tidak ada berarti cukup, silahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ya. Setelah Bapak amati dan Bapak nilai, ya, ternyata hampir semuanya itu memahami ya dari masing-masing kelompok yang telah presentasi. Ternyata bisa menyelesaikannya dengan baik, ya. Nah, itu pentingnya kita belajar apa? Berpikir komputasi dengan menggunakan 4 landasan tadi. Apa? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya. Nah, oke ya. Jadi Bapak anggap untuk penilaian ya secara individu ya sudah Bapak nilai, ada beberapa yang tidak mengikuti dengan baik. Ada yang ngelamun, ada yang duduknya ke samping, ke kanan, ke samping, ada yang ya itu ya. Tuh, ya. Coba diperbaiki ya. Terus ini kan semuanya pakai baju pramuka ya. Nanti untuk lain kali pakai baju pramuka ya. Jangan beda sendiri ya. Mahruf Ramdhani ya. Itu harus kita kompak ya. Kalau misalnya semuanya pramuka ya, tidak ada alasan tidak punya gitu ya. Kekecilan ya beli lagi. Kenapa? Ketika kalian melanjutkan ke SMA pun pakai baju pramuka ya. Jangan sampai gini, ketika masuk SMA ternyata baju pramukanya kecilan lagi gitu ya. Gitu ya, sok dari sekarang gitu ya. Nah ya, jadi untuk penilaian sudah Bapak nilai dari masing-masing kelompok dan hasilnya bagus ya, bisa menyelesaikan dengan baik ya. Nah, adapun yang tadi nanti tinggal kalian lihat ya, di sini Bapak sudah menilai secara langsung tadi, mengamati langsung apa yang telah kalian kerjakan ya, mana yang aktif dan yang tidak, mana yang secara sikapnya bergotong royong ya, mana siswa yang kreatif, mana yang yang kritis ya, dan bisa menyampaikan pendapatnya di depan tadi ya. Kita kasih applause buat teman-temannya yang tadi yang aktif ya, yang mau bekerja sama ya, memiliki kreativitas dan bernalar kritis ya tuh. Nah, untuk yang tadi bisa ini ada tugas tambahan buat kalian ya, pengayaan ya. Jadi biar lebih memahami lagi ya dari kelima soal tadi, dari kelima kasus tadi, kalian kan sudah bisa menyelesaikan ya, gitu, menyelesaikan dengan baik. Nah, ini untuk mematangkan kembali apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Silahkan nanti kalian lanjut di rumah, kerjakan pengayaan ini. Nanti Bapak akan kirim share, bisa di grup maupun classroom ya nanti ya. Tinggal kalian buka nanti setelah pulang sekolah. Ya, nanti kita coba lagi gitu ya sebagai selingan
sebagai pengingat materi sebelumnya, nanti yang akan datang ya kita coba ini. Ya siapa kira-kira dari kalian yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada ya di sini. Ya, ini apa? Coba tentang makanan ya, urutannya ya. Nah, nanti urutannya mana yang paling tepat di atas? Yang paling benar ya. Nah, pada kesimpulan silahkan ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini, silahkan Ribda. Berdiri Ribda. Pada pertemuan hari ini kita belajar apa tadi? Berpikir. Apa itu berpikir komputasi tadi? Proses berpikir menyelesaikan. Oke. Landasan yang pertama. Dekomposisi. Ya silahkan bisa dibantu boleh. Algoritma. Ya ada yang mau menambahkan? Cukup? Cukup. Oke ya. Ada yang bisa menyampaikan refleksi untuk hari ini. Apakah hari ini lebih baik? Apa ada yang kurang atau membosankan? Ya silahkan. Ada tidak yang mewakili teman-teman? Oke silahkan. Berdiri ya silahkan. Nanti tunggu Bokah. Nggak apa-apa dari sini Bokah. Ya. Ya. Oke. Oke, tepat ya. Ya, ternyata intinya apa? Pada pembelajaran ini yang membuat apa? Lebih baik tadi karena sebelumnya tidak menggunakan apa? Video, PowerPoint ya hanya hanya mencatat ya tadi ya, apalagi hanya diberi tugas ya tanpa mengetahui apa yang dikerjakan ya. Kayak ya mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya. Itu oke. Makasih buat Ribda dan Nisa, kita kasih aplaus ya. Oke ya. Jadi Bapak hanya memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini ya. Kesimpulannya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Ribda. Salah satunya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti memiliki permasalahan ya. Bagaimana permasalahan itu kita cari solusinya dengan cara apa? Berpikir komputasi dengan menggunakan apa? Oke, kita coba ya dekomposisi tadi, membagi masalah yang kompleks menjadi bagian yang kecil. Terus apa selanjutnya? Pengenalan pola ya, pola yang sama. Ya, cari pola yang sama sehingga permasalahan yang ada itu bisa dipecahkan atau diselesaikan. Lalu apa? Abstraksi yang penting-pentingnya saja. Jadi kita fokus pada informasi yang pada bagian pentingnya saja. Ya, misalnya tadi kalau misalnya ada kipas angin yang rusak, berarti mana yang harus kita perhatikan apa? Misalnya kipas angin kan misalnya kadang tidak muter ya ketika dinyalakan. Kalau panas baru muter. Nah, kira-kira apa bagian yang pentingnya itu yang perlu diganti? Ya, secara abstraksi itu kita sebutkan. Jadi tidak harus semuanya kita sebutin satu-satu gitu ya. Ada baling-baling gitu ya. Ada apa namanya? Yang tutupnya itu ya. Betul. Ya. Ya, jadi langsung aja kita iya, bagian apa nih kira-kira gitu. Lalu apa? Lalu kita selesaikan dengan algoritma tadi. Apa? Menyusun langkah. Berarti ada yang perlu kita buka. Setelah dibuka apa saja? Ya kita cek satu persatu. Masalahnya ada di mana. Nah setelah itu pasti ditemukanlah solusi yang ada. Ya, paham? Oke, SMP 4 Cibadak. Jaya. Oke, SMP 4 Cibadak. Informatika. Belajar menggunakan Meika. Ada yang mau
mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Atau ada yang menambahkan atau menanggapi? Kalau tidak ada, mungkin karena waktunya sudah selesai. Untuk pertemuan hari ini, Bapak cukupkan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Ya, Pak Toto, Pak dosen dan Pak Wira sudah selesai, Pak. Izin. Ya, Pak Ihsan. Selamat, Pak Ihsan. Oke, silahkan di stop. Tadi ada trouble, Pak, di awal. Masalah jaringan, Pak. Iya. Terus kebetulan jam 11 Iya, gitu, iya. tepatnya Ah, siswa lagi selesai gitu, Pak KBM. Jadi bubar gitu. Jadi ada susah juga ya gitu mengkondisikan anak-anak. Ya, Pak. Oke. Tidak Ya, apa-apa, Pak. oke. Udah bagus tuh daripada kemarin Pak Iksan. Iya, Pak. Lebih bagus daripada kemarin. Iya, Pak. Kemarin gelap, Pak. Cuman Ini kalau di rekamannya kelas kan apa? Iya. iya, Pak. Oke. Iya, Pak, lagi dibantu sama teman-teman gitu, sama rekan-rekan ini. Ya, oke, selamat Pak Iksan. Iya, Pak. Jadi kelas rekreasi, Pak. Iya, Pak. Iya, jadi kelasnya kan dapat untuk rekreasi itu. Alhamdulillah, Pak. Ya, oke. Maka di stop ya, saya out ya, saya keluar nih. Iya, Pak, izin di stop ya, Pak ya, recordingnya. Ya. Ininya saya kirim ya, Pak. Silakan Pak Ihsan. Iya, Pak Wira. Ya, Pak Ihsan. Selamat, sudah bagus Pak Ihsan. Iya, Pak. Untuk cahaya udah terang. Ya, Iya, kemudian interaksi juga lebih kelihatan. Ya. Iya, Tapi Pak. tadi ada gangguan apa? Jaringan, Putus nyambung ya Ya, sepertinya Pak. di awal itu ada Oh gangguan. ya. Oke. Iya, Pak. Saya tunggu yang link fullnya juga ya Pak. Iya, siapa? Siapa? Soalnya tadi juga sempat dari kalian, no? Jadi nanti biar saya nanti lebih teliti lihatnya. Iya, Pak. Iya. Iya. Saya Oke, stop sudah. recordnya, Pak ya. Ya, di stop saja. Saya izin keluar. Iya, Pak. Makasih banyak Pak Wira dan Pak Tutok sudah datang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.